izinkan saya untuk membacakan nih. Pertanyaan pertama langsung untuk Bu Nunu nih, Bu. Nah, saya bacakan ya. Untuk Bu Nunu, jika sekolah A membuka satu formasi ASN P3K 2022, tetapi di sekolah A tersebut sudah ada guru honor negeri yang sudah lulus PG. Apakah satu formasi di sekolah tersebut akan dimasuki guru THK dari luar sekolah A, mengingat prioritas 1 urutan paling atas adalah THK 2? Silakan Bu Nunu. Ya, jadi kalau ini untuk penempatan passing grade ya Mbak ya. Kalau untuk kalau pertanyaan tadi, passing grade. Jadi kalau di prinsipnya penempatan passing grade ini tidak akan menggeser guru lain. Jadi kalau sudah ada guru yang ada di situ, ini berdasarkan pengalaman tahun 2021 ada guru yang tergeser. Maka seleksi yang sekarang ini dibuat sedemikian rupa untuk penempatan yang lolos BG tidak menggeser guru yang satuan pendidikan yang sudah ada gurunya. Meskipun guru tersebut adalah guru yang belum lulus passing grade di tahun 2021. Lalu untuk mekanisme berikutnya, jadi intinya seperti itu. Jadi sistem sudah akan mengetahui kalau di sekolah itu sudah ada gurunya, misalnya guru mapel IPA, ya. Tapi guru ini belum jadi P3K, tapi dia mempunyai kesempatan untuk ikut seleksi berikutnya. Maka formasi ini nanti yang akan mengikuti guru yang memiliki hak. Nah, memang urutannya adalah THK 2 baru seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada guru yang tergeser dari sekolah induknya. Intinya seperti itu. Kemudian yang untuk yang pertanyaan yang agak sama ya, untuk yang di mekanisme kedua, misalnya di pemerintah daerah membuka formasi di sekolah A dan sekolah B ada 2 formasi. Lalu di sekolah C dan D tidak ada formasi. Tetapi di sekolah C dan D yang ada formasi tersebut, tidak ada formasi tersebut, tetap mengikuti seleksi penilaian kesesuaian, ya. Penilaian kesesuaian, jadi melalui penilaian kesesuaian atau observasi dari kepala sekolah dan tim yang sudah dibentuk. Lalu jika kemudian dari angka keempat guru tersebut ternyata di sekolah C atau sekolah dan D itu nilai yang tertinggi, maka formasi akan berpindah mengikuti guru yang lulus tadi. Nah, semua itu sudah diatur dalam Juknis yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang teman-teman semua dapat mengunduhnya di laman jdih.kemendikbud.go.id. Baik, mungkin bisa diulangi ya, jdih.kemdikbud.go.id. Nah, di situ Mbak Dita sudah ada Juknis yang sudah diterbitkan, sudah dibuka oleh jaringan data informasi hukum di Kemendikbud Biro Hukum melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 349/P/2022. Jadi teman-teman yang ingin tahu sebenarnya prosesnya itu seperti apa detailnya, semuanya sudah tertulis di situ dah. Juknis itu sudah mendapat persetujuan dari Kemenpan RB. Ya, baik. Terima kasih Bu. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Patrotul Wahyu. Mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan ya. Sudah dijawab dengan cukup jelas oleh Bu Nunu tadi. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bacakan dari Saudara Andi Satrio. Untuk Pak Suharmen nih Pak. Iya. Ya, apakah guru yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK wajib ikut pendataan non-ASN? Apakah pendataan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya guru honorer tersebut walau sudah lulus passing grade? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini 2 hal yang berbeda ya Mbak Dita. Ya. Yang pertama adalah pendataan non-ASN, dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Panselnas kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian bisa sudah langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian saya khawatir nih nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya, mau dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silakan bisa dilakukan pendataan.
Tetapi sekali lagi, pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP 56 2012 di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal 2 saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian PP ini, PP 56 2012 tadi direvisi khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkanlah PP 49 tahun 2018. Di dalam PP 49 2018 itu kemudian ada periode transisi di situ diatur bahwa untuk tenaga-tenaga non-ASN yang masih diangkat periode pendataan 2013 yang lalu, maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan, yaitu 2018, November 2018, diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan. Artinya, kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan, berarti sampai dengan November 2023. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan di surat beliau. Ini skemanya 5 tahun, Anda sudah harus menyelesaikan terhadap yang tenaga non-ASN yang waktu itu sudah diberikan pelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tapi ini waktunya lagi, bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan banyak kemudian mengatakan, Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata, ini pasti akan ada yang tertinggal. Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511. Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi, dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN ini. Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN ini yang sekarang, yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat, tapi tetap diangkat oleh instansi misalnya, dan jumlahnya berapa gitu. Nah, dari data yang sudah masuk ke saya, posisi sampai dengan tadi pagi itu sudah 1.300.000. Jadi dari yang posisi 2013 itu hanya 366.000 dan yang sudah melakukan konfirmasi hanya sekitar enggak sampai 100.000, ternyata sekarang datanya sudah 1.300.000-an. Jadi meledak data ini, dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal ke teman-teman Kementerian Pan-RB, ini pasti akan meledak datanya gitu. Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri kaget betul, loh kok bisa meledak seperti itu. Nah, itulah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita. Jadi memang di dalam pendataan ini saya melihat ada yang teman-teman guru yang juga kemudian diusulkan oleh instansi. Bagi saya sih tidak ada masalah di situ, silakan saja diusulkan kembali. Toh tujuannya adalah pemetaan. Sebetulnya kalau kita lihat berdasarkan jabatan, misalnya berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini yang sekarang masih menjadi honorer misalnya. Walaupun data itu kan juga ada di datanya teman-teman Dikbud melalui data Dapodik. Itu kan data itu juga ada di situ. Tetapi kalau ingin nanti tentu akan pada saat melakukan cek dan recheck akan dibandingkan atau diverval dengan datanya Dikbud. Betul nggak yang bersangkutan ini adalah tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ. Jadi itu Mbak Dita, tetapi ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya. Saya ingatkan sekali lagi, fungsinya bukan, karena banyak teman-teman yang kemudian jadi ekspektasinya agak berlebihan dalam arti wah ini kayak kejadian tahun 2005 gitu loh. Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih setelah didata oleh pemerintah. Jadi tujuan dari pendataan ini pertama adalah untuk melakukan pemetaan. Setelah kita tahu petanya, sebarannya seperti apa, kemudian baru kita menyusun strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini. Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan hanya sampai dengan November 2023. Jadi kita punya waktu 1 tahun nih untuk menyelesaikan itu. Apakah make sense misalnya kalau jumlah yang masuk itu katakanlah
yang posisi tadi pagi itu 1.311.281 orang, mungkin nggak kita angkat semua misalnya. Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan ini. Wah, duitnya dari mana Pak Armen kalau mau ngangkat segitu banyak gitu loh. Dan yang juga nanti pasti pembayar pajak akan teriak semua. Loh, masa kita membayar pajak hanya untuk membayar gajinya pemerintah gitu loh. Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Adrianto tidak boleh lebih dari 30% itu pasti akan membengkak dari itu. Nggak mungkin bisa ditahan di 30% gitu. Nah, ini yang setelah kita tahu petanya tadi, baru kita susun skema kebijakannya seperti apa yang menguntungkan semua pihak, gitu. Baik itu di sisi pemerintah maupun di sisi pegawai tenaga non ASN ini. Setelah itu baru, kalau kita sudah buat susun kebijakannya, kita susun roadmap-nya untuk penyelesaian. Apakah mungkin misalnya November 2023 itu kita konsisten dengan amanat PP 49 misalnya. Kalau tidak, maka bagaimana skemanya? Apakah nanti perlu direvisi PP-nya misalnya, jangka waktu penyelesaiannya mungkin ada berdasarkan roadmap yang sudah disiapkan tadi, atau seperti apa? Nah, kalau itu sudah disusun, tentu harus ada larangan yang konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan kembali. Karena kalau tidak dilakukan ada larangan yang spesifik, maka ini saya yakin betul pasti prosesnya akan berulang lagi. Karena 2005 prosesnya berulang, kemudian sudah kita angkat 860.000, dari pendataan pertama itu 920.000, diangkat 860.000, karena 2005 belum ada Undang-Undang 5 2014, maka pengangkatannya pada saat itu boleh tanpa tes. Nah, kemudian ternyata masih ada yang tercecer. Kalau 920.000